Selamat datang di Bijak News Jumat 31 Oktober 2025 bersama saya Elis. Informasi pertama, dalam satu dekade terakhir, dua jaringan retail raksasa, Indomaret dan Alfamart, tumbuh pesat hingga ke pelosok desa, menembus mulut-mulut gang, dengan total lebih dari 46.000 gerai di seluruh Indonesia. Namun, di balik ekspansi besar itu, ribuan warung kecil dan usaha rumahan tumbang, tak mampu bersaing dengan kekuatan modal, promosi, dan rantai pasok retail modern. Penelitian menunjukkan omset warung di Pekanbaru dan Bekasi anjlok hingga 60% setelah minimarket berdiri dalam radius 500 meter. Pemerintah daerah dinilai abai karena aturan zonasi yang dulu ketat kini dilonggarkan, bahkan gerai minimarket kini berdiri di dalam pasar tradisional. Menurut ekonom almarhum Rizal Ramli, kondisi ini lahir dari praktik peng-peng penguasa yang juga pengusaha, sehingga kebijakan ekonomi lebih berpihak pada konglomerat daripada rakyat kecil. Pernyataan keras pun datang dari Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar. Kita mengerti betul retail-retail raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita, bahkan membunuh ekonomi rakyat, termasuk membunuh para pelaku UMKM. Terus terang, raksasa gurita itu bernama Indomaret dan Alfamart yang betul-betul membawa ancaman dan bahaya bagi tumbuhnya usaha. Dalam forum resmi 28 Oktober 2025, ia menegaskan kita mengerti betul retail-retail raksasa yang masuk ke kampung-kampung kita, bahkan membunuh ekonomi rakyat, termasuk para pelaku UMKM. Terus terang, raksasa gurita itu bernama Indomaret dan Alfamart. Ucapan ini dinilai bukan sekedar kritik terhadap dua korporasi besar, tetapi juga otokritik terhadap pemerintah yang selama ini memberi karpet merah bagi oligarki retail. Muhaimin menyerukan agar pemerintah Prabowo Gibran berani menata ulang struktur ekonomi agar lebih pro-rakyat melalui pembatasan zonasi, kemitraan wajib dengan produk lokal, dan pajak progresif bagi retail besar. Kini publik menunggu apakah peringatan gurita ekonomi dari Muhaimin akan diwujudkan dalam kebijakan nyata atau sekedar menjadi retorika politik seperti yang sering terjadi sebelumnya. Informasi kesehatan, Honeymoonsitis bukan penyakit menular seksual, tapi infeksi saluran kemih akibat bakteri yang masuk saat hubungan usai bulan madu. Informasi ekonomi, Kemenperin pada Kamis 30 Oktober ungkap pabrik Nike dan Adidas pindah dari Tangerang ke Jawa Tengah karena upah buruh lebih murah, namun industri alas kaki tetap tumbuh 8%. Informasi nasional, hujan deras di Jakarta Selatan pada Kamis 30 Oktober sore sebabkan banjir di 54 RT, kemacetan, pohon tumbang, dan satu korban tewas. BMKG peringatkan cuaca ekstrim berlanjut. Sampai bertemu di informasi bijak berikutnya.